seseorang ini kalau datang ke bank itu biasanya hutang. Cluenya adalah bicara ekonomi syariah sebenarnya tidak jauh dengan ekonomi Islam begitu kan. Tapi ketika ke bank konvensional dan ke bank syariah, solusinya berbeda. Penyelesaian yang pertama sesuai dengan kaidahnya, penyelesaian secara kekeluargaan, secara musyawarah, masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu kan. Ekonomi syariah itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersama-sama kembali lagi di podcast yang insya Allah sangat menggembirakan dan juga mencerahkan, podcast Ukhuwah Jamaah Haji Klaten. Kita bersama-sama akan berbincang-bincang tentang topik-topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan, dan tentu topik ini pasti akan memberikan manfaat besar untuk kita dan masyarakat. Hari ini kita sudah membaca dan melihat begitu banyak perkembangan di semua lini kehidupan kita. Salah satunya adalah dari sisi ekonomi. Begitu banyak dan perkembangan ekonomi dengan berbagai macam tantangan dan juga dinamikanya. Salah satu yang menonjol adalah di 10 tahun terakhir ini, bahwa ada sebuah ikon yang juga memberikan kita sesuatu yang baru dan itu menantang. Bagaimana banyak masyarakat kita sudah mulai mengenal dan tertarik untuk menggunakan pendekatan-pendekatan syariah di dalam ekonomi. Sehingga kita sering mendengar ekonomi syariah, kita sering mendengar perbankan syariah, atau konteks lain yang berkenaan dengan ekonomi kita. Hari ini juga kita akan mendatangkan salah seorang praktisi ekonomi syariah dengan basis juga seorang akademisi sebenarnya, tapi yang ternyata juga hebat di dalam mengelola sebuah institusi ekonomi syariah. Nanti kita akan berbincang-bincang ekonomi syariah itu seperti apa, tantangannya bagaimana, dan juga mungkin nanti yang paling akhir kita akan berbicara bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan peluang ekonomi syariah dengan berbagai macam tantangan dan juga beberapa fasilitas yang ada di dalam lembaga-lembaga ekonomi syariah. Tentu ini sesuatu yang kita tunggu. Baik, hari ini telah hadir di hadapan kita bersama Mas Hani Noval. Saya mau menyebutnya Mas supaya kita terlihat mudah semuanya ini. Mas Hani Noval. Mas Hani Noval, selamat bergabung di podcast kami. Hari ini hari yang sangat membahagiakan karena bisa mendatangkan Mas Noval yang sebenarnya waktunya cukup sulit untuk kita temui. Mas Noval, saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan ekonomi syariah. Sesuatu yang berkembang sangat pesat di masyarakat kita, dan nampaknya masyarakat kita sudah mulai melek. Sederhana saja parameternya, bahwa banyak lembaga-lembaga syariah ya, yang memang muncul di masyarakat kita. Ada BMT dan mungkin juga perbankan syariah yang lain. Saya ingin ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Mas Noval. Sebenarnya ekonomi syariah itu clue-nya seperti apa gitu. Nah, nanti selebihnya akan coba kita perbincangkan bagaimana kita nanti bisa bersama-sama membaca ekonomi syariah sebagai salah satu solusi dalam kehidupan kita. Monggo Mas Noval. Baik, terima kasih Pak Iska yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk diskusi ya Pak Iska di siang hari ini. Materi yang barangkali kalau kita bicara data gitu, big data Pak Iska, masyarakat Indonesia dengan kurang lebih total populasi 231 juta, populasi muslim ya kurang lebih 86,7% ya, tetapi realitanya perjalanan mulai menggeliatnya perbankan syariah begitu dari tahun 91, 92 sampai hari ini berarti kurang lebih sekitar 31, 32 tahun begitu. Namun market share perbankan syariah itu masih sangat rendah begitu. Artinya kalau kita bicara perbankan syariah itu adalah merupakan bagian dari ekonomi syariah begitu. Dan ini memang menarik kita bahas, kita diskusikan bersama. Sebenarnya posisinya kebalik ini ya Pak Iska begitu ya.
kebetulan saya bersama Pak Iska sama-sama diamanahkan di PT BPRS Al-Mabrur sebagai salah satu amal usaha di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji. Dan bicara ekonomi itu memang relevan dengan bidang yang saat ini kita diamanahkan begitu. Dan tadi mungkin Pak Iska menyinggung juga bahwa sebenarnya secara disiplin ilmu saya tidak mengenyam ya materi tentang ekonomi begitu Pak. Saya orang eksak begitu kan. Cuma kemudian kurang lebih sekitar 13 tahun atau 14 tahun yang lalu gitu kan terjun di industri perbankan di bank umum syariah begitu kan. Di situ saya mulai belajar mendalami begitu kan literasi saya tentang perbankan syariah begitu Pak Iska. Mas Noval. Jadi kalau orang berbicara tentang ekonomi syariah itu sebenarnya clue-nya apa tuh? Apakah tentang nilai-nilai, misalnya nilai keadilan, atau clue-nya tentang utang piutang misalnya, atau yang lain? Ini penting supaya kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lebih mudah lagi. Baik, Pak Iska. Jadi kalau bicara tentang ekonomi syariah begitu kan, ini kan memang pemahaman masyarakat yang sangat masih terbatas begitu. Karena bicara literasi maupun inklusi itu masih sangat rendah di bawah 11%. Sedangkan kalau bicara ekonomi konvensional, perbankan konvensional itu mungkin rata-rata sudah di atas 80% begitu. Jadi bicara apa itu ekonomi syariah itu clue-nya adalah bicara ekonomi syariah sebenarnya tidak jauh dengan ekonomi Islam begitu kan. Artinya sistem ekonomi yang didasari dari atau berpedomannya pada prinsip-prinsip nilai-nilai yang kemudian diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Clue-nya nilai-nilai kejujuran misalnya gitu ya, keadilan itu ada keadilan, kejujuran, kesetaraan, keseimbangan dan seterusnya. Kalau di dalam disiplin ilmu kan ada biasanya seperti kan masuknya dalam kredo fikih namanya. Betul. Nah, masuknya dalam fikih muamalah. Fikih muamalah itu ya tentang semua perikatan-perikatan yang berkenaan dengan perpindahan kekuasaan akan benda atau manfaatnya. Nah, dalam konteks ekonomi syariah, saya sering mendengar begini, Mas Noval. Ini sudah agak lebih implementatif mungkin. Seseorang ini kalau datang ke bank itu biasanya hutang. Betul. Ke bank konvensional, hutang. Jadi kalau orang datang ke bank konvensional hutang dan bawa pulang uang, Tetapi katanya kalau di ekonomi syariah, maksudnya ke bank syariah itu nanti rumit gitu loh, nggak bisa bawa pulang duit gitu loh. Nah, ini kenapa ini? Iya. Jadi masyarakat memang selama ini termanjakan dengan sistem konvensional yang mudah begitu. Ada kebutuhan begitu kan, kemudian datang ke bank untuk kemudian dari pihak bank memenuhi kebutuhan nasabah. Memenuhi kebutuhan, memenuhi uang itu kira-kira. Iya, kurang lebih kalau prinsip konvensional adalah pinjam-meminjam uang begitu kan. Tapi ketika bicara transaksi di perbankan syariah begitu kan, nasabah itu ada kebutuhan atas kepemilikan barang misalkan atau jasa, ketika ke bank, nasabah tersebut kemudian oleh bank difasilitasi pemilikan barangnya atau kebutuhan jasanya begitu kan, kemudian diakotkan dengan akot jual beli ataukah akot ijarah begitu kan, atau akot yang lain yang relevan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan nasabah di bank. Masuk ini kita sering mendengar itu kan, kalau orang datang ke bank hutang pakai duit, dapatnya duit, padahal kebutuhannya pasti bukan duit itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, clue-nya ekonomi syariah itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan nilai-nilai kebaikan. Nampaknya kalau dengan penjelasan Mas Noval tadi, ketika di bank syariah itu ternyata nampaknya, ini mohon maaf kalau keliru, banyak sekali solusi yang akan diberikan dengan akad-akad yang diperbolehkan oleh agama. Kira-kira seperti itu ya? Iya, betul Pak Iska. Misalnya apa saja itu? Jadi kalau kita bicara misalnya saya pengen punya mobil. Kalau saya datang ke bank, saya pasti mendapatkan uang untuk membeli mobil. Kalau saya datang ke bank syariah, kira-kira gimana ini? Baik. Kalau di bank syariah itu nasabah misalkan ada kebutuhan untuk kemudian memiliki mobil begitu kan. Kemudian ke bank menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk membeli mobil. Kemudian oleh bank begitu kan, ditanyakan kebutuhannya mobil yang seperti apa, speknya seperti apa, tahun berapa,
dan kondisi yang dibutuhkan nasabah seperti apa, kemudian bank memfasilitasi dengan kemudian membelikan mobil yang sesuai kebutuhan nasabah tadi ke dealer. Kalau itu mobil baru, kalau mobil second berarti bisa dibeli dari perorangan ataupun dealer, begitu kan. Kemudian apa itu dijual kepada nasabah melalui akad murabahah. Dengan bermurabahah tadi kan berarti bank menjual ada harga pokok gitu kan, ada harga beli ditambah dengan margin yang kemudian disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Jadi saya sama-sama mempunyai kebutuhan mobil, tapi ketika ke bank konvensional dan ke bank syariah solusinya berbeda, berarti gitu ya. Betul. Kalau ke bank konvensional saya utang uang, tapi kalau di bank syariah pasti jual saya beli. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dengan metode tertentu. Apa itu akad itu ya? Iya, yang membedakan memang dari sisi akadnya ya. Itu menjadi produk ya berarti ya. Jadi jual beli itu menjadi salah satu produk di perbankan syariah gitu ya. Betul. Jadi itu termasuk salah satu pilihan akad ya, gitu kan. Ada akad jual beli, akad sewa menyewa. Berarti memang beragam nanti akadnya ya. Benar, ada beragam akad yang kemudian bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah begitu. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara, sudah ada punya bayangan kita. Ternyata ekonomi syariah dengan berbagai macam akad yang ada ini akan memberikan solusi dengan berbagai macam metode. Dan yang paling penting adalah tadi clue-nya tetap di dalam nilai-nilai Islam. Artinya apa? Akan dijamin keadilannya misalnya, akan dijamin kejujurannya, dan juga tentu ini yang mungkin tadi belum masuk. Kita semakin mendapatkan berkah. Kira-kira seperti itu. Waktu itu berjalan begitu cepat, hingga semua harus kita lakukan dalam waktu yang singkat. BSAM Mobile hadir membuat hidup menjadi lebih mudah. Tinggal download dan buka aplikasinya. Segala urusan transaksi perbankan bisa dilakukan dalam genggaman. Lebih mudah cek saldo, top up saldo e-wallet, pembelian pulsa handphone, pembelian token listrik, hingga pembayaran tagihan BPJS. Bayar apapun jadi lebih mudah, tinggal scan QR. Mau beribadah dan berbuat baik dari ponsel juga bisa dilakukan. Hidup lebih berkah bersama BSAM Mobile. Saya mau baca dengan perso. Kakak tercapnya alma belum mesti kawasan putih ya. Betul Pak. Oh niku. Oh nggih, matur nuwun Pak nggih. Nikmati kemudahan dalam bertransaksi dalam satu genggaman. Download BSAM Mobile sekarang juga. BSAM Mobile, keberkahan dalam genggaman. Ketemu lagi di podcast Ukhuwah Jamaah Haji Klaten. Selalu bergembira, selalu mencerahkan, dan ada nilai manfaat untuk itu. Hari ini, sebagaimana yang sudah kita perbincangkan tadi, kita sudah mendatangkan Mas Noval. Wah, ini panggilannya Mas Noval, itu lebih audible ini, lebih mudah diingat. Beliau ini sekarang mendapatkan amanah menjadi Direktur Utama BPRS Al-Mabrur Klaten. Ini salah satu amal usaha dari Yayasan Jamaah Haji Klaten. Kantornya di mana, Mas? Kantornya ada di Geraha Al-Mabrur, Jalan Kopral Sayom nomor 16, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Kurang lebih baru 3 bulan kita relokasi. Baru 3 bulan kantornya baru. Sebelumnya di kantor lama di Komplek Rumah Sakit Islam Klaten. Baik. Jadi sekian banyak amal usaha yang di Yayasan Jamaah Haji Klaten, salah satunya adalah perbankan syariah, yaitu Bank Pembiayaan Syariah Al-Mabrur Klaten. Ini nanti salah satu bagian dari usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten untuk memberikan solusi kepada masyarakat dalam bidang ekonomi dengan akad-akad yang beragam dan tentu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi. Baik, menarik tadi. Yang pertama kita ingin mencoba masuk clue-nya apa? Ternyata nilai-nilai ini. Jadi yang tidak didapatkan di dalam ekonomi kapitalis misalnya, saya mohon maaf ini ya. Ini adalah memang nilai tentang bagaimana bisa distribusi yang merata, yang baik dan seterusnya. Tadi kita juga berbicara juga apa bedanya kita datang ke bank konvensional dan ke bank syariah ketika kita mempunyai kebutuhan sesuatu. Baik. Nah, Mas Noval, kalau tadi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif ya, atau kebutuhan yang memang saya pikir menjadi bagian kebutuhan orang per orang. Kalau sekarang saya saya pengen berusaha, Mas Noval. Iya. Entah itu ekonomi UMKM misalnya, atau saya akan menjual sesuatu, atau saya punya usaha yang lain. Ini kira-kira kalau saya datang ke bank bank syariah itu tentu juga ada jalan keluarnya kira-kira ya. Itu ada ragam juga ya. Benar Bapak. Baik.
Ya, jadi Bank Syariah Al-Mabrur sebagai salah satu amal usaha dari Yayasan Jamaah Haji, bank ini memang didirikan, atau kalau bicara amal usaha termasuk terakhir begitu Pak. Setelah Rumah Sakit Islam Klaten, Cawas, Boyolali mungkin setelah Bank Syariah Al-Mabrur ya. Coba kalau bicara apa itu dari awal pendirian rumah sakit, kemudian ada gedung Radio Salma, core bisnisnya begitu. Ya. Itu kami 2009 begitu kan. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah masuk ke edukasi atau pendidikan. Jadi kami diberikan amanah yang cukup besar sebenarnya, karena kalau kita bicara yayasan begitu, kami itu adalah bukan amal kegiatan tapi amal usaha ya. Rumah sakit itu amal kegiatan, radio itu amal kegiatan begitu kan. Kalau Bank Syariah Al-Mabrur adalah amal usaha. Sehingga memang rumah sakit sudah kemudian rumah sakit syariah gitu kan. Bank Syariah pun juga sebenarnya punya harapan besar dari owner begitu kan, bagaimana kemudian keberadaan bank kita bisa memenuhi, memadahi, mengakomodir baik itu kepentingan internal dari Yayasan Jamaah Haji maupun masyarakat ya, secara luas. Beragam produk yang kita miliki, baik itu untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif yang sudah kita di awal kita bahas, maupun yang kedua kaitannya dengan pembiayaan produktif. Artinya untuk kemudian membantu pengembangan usaha nasabah, baik itu sifatnya untuk pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan yang sifatnya untuk investasi. Kalau bicara modal kerja itu memang bank bagaimana kemudian bisa memenuhi kebutuhan nasabah untuk kemudian nasabah bisa meningkatkan kapasitas usahanya. Baik itu membiayai dari sisi permodalan untuk persediaan ataukah untuk kemudian membiayai piutang nasabah begitu kan, melalui akad apa begitu kan. Memang kalau bicara akad yang tepat untuk pembiayaan modal usaha menggunakan akad syirkah begitu. Syirkah itu apa kita bekerja sama begitu kan untuk antara nasabah dan kemudian bank begitu kan, untuk kemudian membiayai suatu proyek tertentu di mana modal itu bisa dari kedua belah pihak. Kalau dengan musyarakah berarti sudah pakai bahasa Indonesia juga ada tuh ya, berserikat di dalam modal gitu ya. Bekerja sama begitu berserikat kan. Di dalam modal. Itu syirkah namanya. Betul, baik, syirkah. Begitu. Kalau modal itu 100% dari bank, berarti akad yang digunakan adalah akad mudharabah, seperti contohnya bank membiayai lembaga keuangan syariah untuk kemudian disalurkan ke end usernya, atau kemudian proyek yang dibiayai dari modal bersama bank maupun nasabah. Bank secara permodalan, nasabah modal dan skill atau keahlian untuk mengelola usahanya. Artinya untuk usaha pun juga disiapkan berbagai macam akad ya. Benar. Terus pemilihan akad itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau mana yang kira-kira paling menguntungkan bagi nasabah, atau paling tidak sama-sama menguntungkan lah, karena ekonomi harus sama-sama menguntungkan. Begitu. Kalau bicara mengenai pilihan akad itu ya tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kondisi atas pembiayaan yang kita biayai begitu. Kalau itu pembiayaan yang tadi saya sampaikan dengan akad mudharabah itu memang tidak bisa diterapkan untuk beberapa kebutuhan pembiayaan. Kalau tadi saya contohkan mudharabah itu antara bisnis to bisnis, antara bank dengan lembaga keuangan syariah begitu kan, itu dimungkinkan. Tapi kalau untuk beberapa akad yang lain begitu kan, itu memang kalau penerapan mudharabah itu kurang pas begitu kan. Artinya tepatnya misalkan dengan menggunakan akad musyarakah begitu kan, berbagi untung begitu kan, berbagi hasil maupun berbagi risiko atau sharing risk begitu. Baik, ini yang penting. Kalau saya mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, kan nanti yang namanya orang usaha itu kadang ada labanya, kadang jatuh. Ini bagaimana ekonomi syariah khususnya yang dilakukan di dalam bank syariah itu menempatkan tentang keuntungan dan juga kerugian di dalam usaha yang berserikat tadi, seperti itu. Jadi memang kami sebagai perbankan syariah itu harus taat regulasi yang kemudian kalau regulasi yang utamanya adalah memang kami di bawah otoritas ya, ada POJK yang mengatur tentang implementasi pelaksanaan produk-produk di dalam perbankan syariah, yang tentunya otoritas tersebut di dalam membuat kebijakan pun juga mengacu pada kebijakan ataupun aturan yang kemudian sudah dibuat dari DSN MUI begitu dalam acuan penyusunan produk tersebut begitu kan. Nah, sederhananya begini Mas Noval, kalau saya mengajukan usaha
ketika saya nanti usaha saya tidak hasil itu. Iya. Nanti posisinya gimana nih kira-kira? Iya. Jadi kalau prinsip berbagi hasil dalam akad musyarakah tersebut kan memang konsepnya adalah konsep berbagi hasil ketika ada keuntungan dan berbagi kerugian ketika ada kerugian yang muncul berdasarkan porsi modal atas proyek yang dibiayai begitu. Oh, jadi saya baru tahu kalau betapa ketika dalam perikatan di syariah itu ada permodalan yang bersama dilakukan itu kok kelihatannya pihak perbankan betul-betul mendampingi dari sisi manajemen. Betul. Atau memantau bahkan mengevaluasi secara rutin ya. Betul. Ini kira-kira untuk menghindarkan dari kerugian karena harus ditanggung bersama soalnya. Betul. Ya. Artinya selain di dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut berjalan, di awal pun kan perbankan harus memastikan atas proyek yang akan dibiayai begitu kan, kelayakan atas proyek yang akan dibiayai termasuk tadi Bapak. Kalau kerugian itu muncul karena memang mohon maaf kelalaian dari nasabah, itu kan memang pengecualian dan ada alat ukurnya ya. Betul. Baik. Nah, saudara-saudara, jadi kita jadi tahu ini kalau sering mendengar itu ya, ternyata jadi kalau kita pinjam di bank untuk modal pun tentu perbankan tidak akan berpikir apakah nanti kita memutarkan itu, berusaha itu benar-benar melalui kaidah atau tidak. Tetapi ketika di bank syariah itu ternyata bagaimana kita memutar modal tersebut pun harus dipantau. Betul. Sehingga benar-benar, nah ini nilai namanya ini. Yeah. Ini namanya nilai. Tadi kita berbicara tentang clue-nya adalah nilai. Bagaimana kita bisa berekonomi, bersyariah dengan sebaik-baiknya. Maka saya ingat ini ketika ada sebuah kasus gitu kan. Sebuah kasus saya tidak tahu pilihan akadnya apa, tetapi di tengah jalan ada sesuatu ya, perjalanannya kurang lancar sehingga ada pertikaian atau persengketaan di tengah jalan. Nah, apakah di bank syariah nanti pertikaian akan diselesaikan secara mandiri di internal di bawah tangan atau nanti akan coba dinaikkan dalam misalnya nih Nyun Sewu ini ada kanal khusus misalnya di pengadilan gitu. Iya. Jadi di dalam munculnya sengketa pada saat terjadi akad begitu kan, itu memang penyelesaian yang pertama sesuai dengan kaidahnya penyelesaian secara kekeluargaan, secara musyawarah antara bank dan nasabah. Apabila memang melalui forum tersebut dinilai tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi, kesalahpahaman ataupun hal yang mungkin tidak sesuai begitu kan, memang sekarang untuk perbankan syariah sendiri penyelesaian terkait sengketa tersebut diakomodir atau difasilitasi melalui pengadilan agama yang ada di wilayah kerja masing-masing perbankan begitu. Ada kanal yang memang benar-benar kalau bahasa fikihnya itu menjadi muhakam ya. Jadi memang ada arbitrase yang memang bisa nanti memfasilitasi supaya persengketaan ini tidak melebar dan bisa selesai. Betul. Baik, Mas Noval. Saya pernah membaca sebuah berita ini. Orangnya kaget ini ketika berperikatan dengan bank syariah, kemudian ingin menyelesaikan perikatan tersebut di tengah jalan. Kesimpulannya apa kira-kira? Wah, ternyata bank syariah lebih kejam daripada bank konvensional. Yang kedua, bunganya lebih tinggi. Sebenarnya ini dalam benak saya ini kalau sudah berbicara dengan bunganya lebih tinggi, kayaknya ini cara pandangnya belum nyambung ini. Betul. Kayaknya. Ini gimana itu, Mas? Iya. Jadi memang ini menjadi konsen bagi para praktisi, para pelaku di perbankan maupun lembaga keuangan syariah supaya memang edukasi dari awal pemahaman nasabah, literasi kenasabah itu benar-benar baik begitu kan. Ketika bicara akad murabah jual beli begitu kan, memang tidak bicara dalam artian kalau istilah konvensional tadi bunga setara ya. Karena ketika sudah bermurabahah berarti bersepakatnya adalah mengenai berapa harga jual yang akan menjadi kewajiban nasabah. Jadi hutang piutangnya muncul karena akad jual belinya. Betul, ya. Jadi kita bukan hutang duit ya. Betul. Baik, ya ini penting. Gitu, itu salah satunya untuk akad murabahah. Termasuk di dalam akad sewa menyewa pun juga sama begitu kan. Saya biar lebih spesifik lagi. Akad murabahah itu jual beli begitu. Betul, ya. Iya. Yang melibatkan ada penjual, pembeli, supplier. Ada 3 titik ya. Betul. Baik. Termasuk ada barang yang kemudian yang dibiayai atau yang dibeli begitu, Pak. Ini memang harus kita pahami bersama nih Bapak Ibu yang berkesempatan melihat podcast kita. Bahwasanya sebenarnya dengan banyaknya akad ini memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah kita sebenarnya.
Tetapi memang harus dipahami bahwasanya masing-masing akad punya berbagai macam karakter. Dan konsekuensi. Saya kok akhirnya bersangka-sangka ini nampaknya dengan kesimpulan, oh ternyata di bank syariah lebih rumit, di bank syariah lebih tinggi bunganya. Itu namanya karena belum memahami akad apa yang diikatkan. Kira-kira Iya. seperti itu. Pripun itu Mas Noval? Iya, jadi memang selama ini begitu, karena bicara SDM begitu Baik. Pak, di industri perbankan syariah itu kan mungkin berbeda. Kalau bicara sejarahnya, perbankan konvensional itu mereka sudah mungkin ratusan tahun begitu Pak, hadir ada begitu kan, sedangkan perbankan syariah itu memang baru 30 tahunan Di sini terakhir baru, begitu ya. kan. Artinya memang PR kita adalah bagaimana kemudian memiliki SDM, memiliki people yang kemudian punya pemahaman yang baik, sehingga ketika people itu punya pemahaman yang baik, masyarakat pun juga bisa menerima penjelasan secara utuh, secara clear begitu kan. Jadi memang hal-hal yang mungkin barangkali selama ini penjelasannya masih, kalau mungkin masyarakat menyimpulkan bank syariah sama konvensional sama saja. Ya. Bisa jadi memang yang salah itu adalah dari praktisi, dari pelaku perbankan syariah yang memang menyampaikannya tidak secara utuh gitu kan. Padahal memang kalau bicara perbankan syariah itu sendiri, ya ketika nasabah membutuhkan pembiayaan apa, kita akan memberikan solusi, akan menyampaikan produk atau akad yang tepat. Tidak hanya satu ya, tidak ada hanya satu. alternatif banyak itu. Tidak Ya. semuanya istilahnya serba murabahah ya. Modal kerja yang murabahah, sewa menyewa yang murabahah, jadi kurang Nanti pas, menjadi kurang tepat. BMT nanti. Iya. Bank murabahah terus nanti. Atau dulu ada istilah bank tertentu ya, bank murabahah selalu gitu. Oh, gitu ya. Atau bank selalu murabahah Nah, gitu. tadi saya tertarik. Oh, mungkin dari sisi pemahaman belum pas. Adakah ini momen khusus yang disiapkan oleh BPRS Al Mabrur ini ketika ada orang datang, saya membutuhkan mobil atau saya membutuhkan modal. Ada momen khusus nggak untuk menjelaskan ini ada sekian banyak akad dan Anda nanti bisa memilih salah satu. Nanti setelah ini. Baik, terima kasih. Waktu itu berjalan begitu cepat, hingga semua harus kita lakukan dalam waktu yang singkat. BSA Mobile hadir membuat hidup menjadi lebih mudah. Tinggal download dan buka aplikasinya. Segala urusan transaksi perbankan bisa dilakukan dalam genggaman. Lebih mudah cek saldo, top up saldo e-wallet, pembelian pulsa handphone, pembelian token listrik, hingga pembayaran tagihan BPJS. Bayar apapun jadi lebih mudah, tinggal scan QR. Mau beribadah dan berbuat baik dari ponsel juga bisa dilakukan. Hidup lebih berkah bersama BSI Mobile. Sewu badhe nyuwun pirsa. Kantor bank syariah Al Mabrur menika wonten pundi nggih? Betul, Pak. Oh niku. Oh nggih, matur nuwun Pak nggih. Nikmati kemudahan dalam bertransaksi dalam satu genggaman. Download BSI Mobile sekarang juga. BSI Mobile, keberkahan dalam genggaman. Kembali lagi podcast Ukhuwah Jamaah Haji Klaten. Podcast yang selalu menggembirakan, kemudian mencerahkan dan tentu memberikan manfaat besar untuk kita bersama. Kita lanjut ekonomi syariah, ya ekonomi syariah. Tadi kita sedang coba memperbincangkan lebih detail lagi. Ada satu problem, kadang kesalahpahaman seperti yang kami sampaikan di awal. Orang datang ke perbankan syariah punya kesimpulan, kok ternyata lebih mahal. Kemudian juga predikat-predikat lain. Nah, tadi pertanyaannya, adakah momen khusus yang disiapkan oleh perbankan syariah, khususnya ini Bank Syariah Al Mabrur ini, untuk memberikan penjelasan yang cukup, edukasi kepada calon nasabah ketika membutuhkan sesuatu. Nah, ini penting. Iya, baik Bapak. Jadi di dalam pelayanan yang memang harus diimplementasikan di dalam perbankan begitu kan, bukan hanya bicara itu implementasi di syariah. Baik. Jadi otoritas pun mendorong supaya nasabah ataupun mitra ketika bertransaksi atau menggunakan produk bank begitu kan, itu memang harus diedukasi, diberikan literasi sebaik mungkin begitu kan. Kalau bicara akad pun begitu kan, ketika nasabah membutuhkan produk tertentu ataupun kemudian ada kebutuhan yang kemudian dimintakan bank untuk bisa dipenuhi begitu, tentunya kita harus menyampaikan gitu kan produk-produk Penjelasan-penjelasannya, gitu ya. kan, atau penjelasan mengenai
Misalkan dengan produk A, dengan akad apa begitu kan. Itu kira-kira hak dan kewajibannya seperti Nah, ini apa. nilai ini namanya. Ini value-nya Kemudian di situ ya. apa itu benefit apa yang didapatkan nasabah, konsekuensi apa dengan menggunakan akad tersebut begitu kan. Sehingga memang dari awal itu tercerahkan begitu kan. Tidak ada istilahnya hal-hal yang barangkali disembunyikan, ditutupi Baik. begitu. Saya membayangkan ini, kayaknya ada kasus-kasus penilaian yang tidak pasti ya memang karena belum memahami betul tentang hak dan kewajibannya dan posisi dari akad itu sendiri. Nah, Mas Noval, kalau ada edukasi sudah, kemudian nasabah setuju nih ya dengan tawaran salah satu akad yang dipersiapkan. Tentu nanti kan berproses ada mungkin sampai bertahun-tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini saya rada agak tergelitik. Yang memanfaatkan ekonomi syariah nih, khususnya yang di Klaten nih misalnya nih. Ini kira-kira di kalangan apa ini? Karena nanti kita berbicara empowering, sejauh mana ekonomi syariah mampu mendorong masyarakat kita untuk lebih bisa kuat di dalam mengelola ekonominya, tetapi juga penuh keberkahan. Betul, Pak. Jadi memang kalau untuk masyarakat yang selama ini sudah menggunakan atau yang sudah memanfaatkan terkait dengan layanan atau produk yang dikembangkan di industri perbankan maupun keuangan syariah pada umumnya begitu, Pak. Memang tertuju di di segmen tertentu atau di masyarakat tertentu yang memang belum semuanya memanfaatkan karena ya keterbatasan informasi begitu kan. Kemudian kalau bicara tataran di market begitu kan, memang masyarakat ya selama ini masih dimanjakan dengan bank konvensional karena bicara teknologi jauh lebih baik begitu kan. Dan kalau di kami perbankan syariah itu ya tipikal nasabah beraneka macam begitu kan. Kalau nasabah yang dalam pemahaman yang baik mengenai berbank syariah, berekonomi syariah, ya mereka entah pembiayaan tersebut dalam tanda kutip dibandingkan di industri konvensional itu lebih mahal, ya mereka tetap memilih di syariah. Tapi ada juga yang mungkin nasabah itu realistis begitu kan. Karena memang pemahamannya masih terbatas, yang penting murah, yang penting mudah, yang penting cepat begitu kan. Masyarakat sehingga pragmatis ya. Begitu. Kalau di kita memang ya banyak kalangan dalam tanda kutip, kalangan berpendidikan, kemudian ya ibu rumah tangga begitu kan. Banyak kemudian nasabah-nasabah yang dalam tanda kutip ini potensi yang sangat luar biasa menurut kami Pak Iska begitu. Jadi bagi industri perbankan syariah pun juga sama, dari otoritas itu mendorong untuk kemudian membangun ekosistem syariah. Nah, ini begitu. Ekosistem syariah. Kalau mungkin bahasa yang sekarang ngetrennya itu adalah ekosistem industri halal begitu. Jadi dari subsistem ekonomi itu ya ekosistem syariah ya. Betul. Itu kami berada di dalamnya begitu kan. Bagaimana kemudian kami itu bisa memainkan peran itu, karena sebenarnya bicara ekosistem industri halal ini sudah cukup meluas, artinya tidak di sektor usaha tertentu saja, rumah sakit ada, hotel ada, kosmetik ada, fashion syariah atau fashion halal pun juga ada, halal food pun juga ada, dan ini memang saya melihat bahwa ini hal yang positif di Indonesia dengan potensi populasi yang cukup besar. Apabila ini bisa sinergi berjalan dengan baik, dan alhamdulillah memang ini sudah berjalan Pak Iska, ekosistem industri halal itu meskipun belum menyentuh segmen-segmen yang lain, sektor-sektor yang lain yang sebenarnya secara potensi sangat besar begitu. Artinya bicara ekonomi syariah tidak tentu sekarang ya, tidak harus dihubungkan dengan perbankan syariah saja ya. Betul. Artinya produk-produk, kemudian juga jasa-jasa pun yang berbasiskan syariah sekarang sudah banyak ya. Betul, Pak. Saya pernah mendengar juga ada unit usaha syariah. Nah, ini yang konotasinya bukan perbankan itu. Nah, ini apa ini? Ya, unit usaha syariah itu sendiri kan memang sebenarnya itu menindaklanjuti undang-undang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia waktu itu, Pak Iska, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 kalau tidak salah tahun 98, bahwa perbankan konvensional itu bisa mendirikan unit usaha syariah, Pak. Unit usaha syariah itu sama dengan perbankan, hanya saja memang dia belum spin off ya.
Jadi secara masih bagian dari ya. dia ya, bagian sub, dari, tetapi memang dia sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah Baik. di dalam pelayanan perbankan yang kemudian diberikan kepada nasabah. Hanya saja secara permodalan, secara manajemen begitu kan, itu masih dalam satu company, misalkan bank konvensional begitu kan. Hanya saja di dalam pengelolaannya itu memang sudah terpisah, tidak tercampur dengan transaksi yang ada di perbankan Baik. konvensional, Pak. Kembali lagi, jadi di samping perbankan ternyata banyak sudah bermunculan di berbagai macam usaha itu munculnya dengan syariah. Kita juga sering mendengar tentang asuransi. Iya. Kalau rumah sakit, kita juga pun rumah sakit sudah rumah sakit syariah ya. Nah, saya masih pada nilai filosofinya dulu, karena tentang value, nilai yang memang diberikan oleh agama untuk ini adalah tentang keadilan. Sejauh mana dengan akad-akad yang ada ini, termasuk nanti dengan bangunan ekosistem syariah ini, perbankan syariah ini menjamin adanya keadilan di dalam distribusi apapun namanya itu, baik itu modal dan juga titik-titik produksi. Iya. Jadi prinsip keadilan itu kan memang menjadi prinsip yang memang prinsip utama yang harus dijalankan, yang harus diimplementasikan di dalam pelaksanaan transaksional yang ada di perbankan syariah. Jadi prinsip itu memang menempatkan baik itu perbankan maupun mitra, yaitu nasabah begitu kan, itu memiliki posisi yang sama setara ya. begitu. Artinya tidak bank itu posisinya lebih tinggi dengan nasabah, tidak. Masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu kan. Kalau perbankan sendiri itu kan posisinya, khusus perbankan syariah ya, itu posisinya adalah memang bagaimana mengakomodir antara mereka yang memiliki dana dan mereka yang membutuhkan dana. Baik. Begitu kan. Dan kemudian bagaimana posisi perbankan itu amanah menjaga dana-dana yang kemudian dititipkan masyarakat di perbankan syariah begitu kan, dengan kemudian ada kesepakatan atau dengan akad baik itu mudharabah mutlaqah maupun wadiyah kepada nasabah. Baik. Yang sifatnya titipan tadi kemudian disalurkan kepada masyarakat itu dengan beragam produk akad tadi, baik itu jual beli, sewa menyewa maupun bagi hasil begitu. Saya mencatat di perbincangan kita tadi banyak banyak istilah-istilah asing ya. Jadi ada wadiah, ada mudharabah, ada murabahah, macam-macam itu. Dan itu real perikatan-perikatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada perbankannya. Betul, tidak hanya perbankan, lembaga keuangan syariah pun juga pada umumnya harus mengimplementasikan itu ya. Ya. Karena memang sama rujukan kita, Dewan Syariah Nasional, Baik. Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa gitu yang kemudian harus dijalankan industri keuangan syariah baik itu bank maupun non bank. Baik, artinya ini masuk Dewan Syariah Nasional. Ada yang mengawal, tongkat pemandunya jelas, kemudian nanti yang ada yang akan memberikan peluit ketika ada pelanggaran itu ya. Betul. Dan setelah ini. Iya. Waktu itu berjalan begitu cepat, hingga semua harus kita lakukan dalam waktu yang singkat. BSA Mobile hadir membuat hidup menjadi lebih mudah. Tinggal download dan buka aplikasinya. Segala urusan transaksi perbankan bisa dilakukan dalam genggaman. Lebih mudah cek saldo, top up saldo e-wallet, pembelian pulsa handphone, pembelian token listrik, hingga pembayaran tagihan BPJS. Bayar apapun jadi lebih mudah, tinggal scan QR. Mau beribadah dan berbuat baik dari ponsel juga bisa dilakukan. Hidup lebih berkah bersama BSA Mobile. Saya mau bajingan perso. Kantor bank syariah Al-Mabrur menika wonten putih nggih. Betul, Kak. Oh niku. Oh nggih, matur nuwun, nggih. Nikmati kemudahan dalam bertransaksi dalam satu genggaman. Download BSI Mobile sekarang juga. BSI Mobile, keberkahan dalam genggaman. Masih di podcast Ukhuwah Jamaah Haji Klaten bersama Mas Noval, Direktur Utama BPRS Al-Mabrur Klaten. BPRS yang akan selalu mendampingi masyarakat dalam mengembangkan bisnis. BPRS yang akan selalu mendampingi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Tadi kita kembali lagi ke DSN. Jadi kalau Mas Noval di awal tadi sudah berbicara, ini dasarnya Quran dan Sunnah. Tapi ternyata diskusi kita tadi banyak berhubungan dengan nilai dan nilai.
Artinya perikatan-perikatan itu ada boleh tidaknya, itu harus ada yang memutuskan. Tadi sudah menyebut tentang DSN. Nah, sejauh mana peran DSN ini? Karena akan menurunkan banyak sekali fatwa kalau nggak salah ya. Itu Benar. dipakai sifatnya wajib atau opsional. Nah, Ya, jadi di awal tadi kita sampaikan bahwa kalau perbankan syariah itu sendiri kan dijalankan dengan nilai-nilai prinsip sesuai dengan prinsip aturan di dalam syariat agama, mengacu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi memang di dalam implementasinya, kalau kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, barangkali kalau bicara tentang aturan muamalah begitu kan sangat terbatas begitu, sehingga dan memang norma-norma dasar Betul. pasti itu ya. masih norma-norma dasar yang memang harus menjadi pegangan. Baik. Tapi kalau bicara dalam sisi teknis, implementasi itu kan, akad begitu kan, itu memang menjadi rujukan kita adalah dari aturan atau kebijakan yang kemudian fatwa yang sudah digodok ataupun yang sudah dibahas oleh ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya, yang kemudian membuat sebuah fatwa yang menjadi rujukan kita. Dan memang bicara fatwa-fatwa begitu kan, ya sifatnya itu adalah wajib bagi jadi kita, mengikat betul ya mengikat ya. begitu kan, artinya yaitu harus diikuti. Kalau misalkan ada penyimpangan begitu kan, kalau kami itu kan tidak selain harus komplain secara hukum positif, harus komplain secara hukum syariat, yaitu mengacunya dari fatwa tadi. Baik, artinya fatwa itu memang produk yang harus ditaati oleh perbankan atau oleh usaha-usaha syariah. Betul. Baik, terima kasih. Kemudian begini, ini sudah masuk ini BPRS Al-Mabrur. Ini kalau dalam tanda kutip di Selora ini sudah mulai orang mengenal juga. Apakah ketika berbicara BPRS Al-Mabrur basisnya syariah, yang boleh menggunakan itu hanya orang Islam saja itu? Tidak. Jadi kami itu atau perbankan syariah, lembaga syariah itu adalah universal ya. Artinya siapapun bisa mendapatkan fasilitas yang sama ya. Mendapatkan akses di perbankan syariah, di lembaga keuangan syariah untuk bisa mereka menikmati fasilitas-fasilitas, layanan maupun produk yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah begitu. Artinya orang non-Islam pun akan dapat mengakses fasilitas yang ada di situ, tetap dan insya Allah terjamin nilai-nilai sebagaimana nilai syariah tadi ya. Betul, keadilannya, kemudian antarodin itu saling ridho dan sebagainya. Betul. Baik, ini yang paling produk yang paling banyak diminati di BPRS Mabrur apa nih Mas? Jadi kami merata Pak Iska, beberapa produk yang kami kembangkan begitu. Memang prinsip yang kami ingin kemudian kami sampaikan kepada masyarakat khalayak umum begitu kan. Kami ingin hadir menjadi bank syariah yang kemudian mungkin di awal tadi universal begitu kan. Kita ingin tampil sebagai modern banking begitu kan. Perbankan yang memang kemudian bisa memberikan kenyamanan masyarakat bertransaksi, kemudian kemudahan bertransaksi, pilihan produk yang beragam begitu kan. Apa yang ada di perbankan umum begitu kan, kami hadir juga karena otoritas kemudian memberikan amanah kepada kami sebagai rural bank begitu kan. Kalau bank umum itu kan sebenarnya jangkauannya luas Pak Iska. Jadi dia bisa dalam sebuah negara maupun di luar negara. Tetapi kalau kami itu kan industri BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu memang sengaja kemudian diberikan kesempatan oleh otoritas untuk menjadi rural bank, bank daerah, bank yang kemudian bisa menangkap potensi peluang yang ada di masing-masing wilayah di daerahnya begitu kan. Produk kami banyak yang kemudian sudah masyarakat dapatkan, baik itu terkait dengan produk konsumer maupun produk produktif begitu kan. Kalau konsumer itu baik itu pembiayaan terkait dengan pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan kendaraan dengan prinsip syariah, pembiayaan cicil emas. Nah ini Mas, saya tuh pengen punya emas, nggak punya duit ini. Saya pengen emas untuk menabung dan nggak punya duit. Solusinya gimana di sana? Solusinya Bank Syariah Al-Mabrur kita punya produk pembiayaan emas begitu kan. Insya Allah sesuai dengan fatwa DSN MUI begitu kan.
Jadi prinsipnya itu dengan akad jual beli begitu Baik. kan. Emas dijual belikan. Ya, Oh, itu boleh, itu emang boleh. boleh Pak. Jadi karena zaman ini saat ini ya emas itu kan memang bukan sebagai matang uang begitu kan. Bukan alat tukar. Bukan ya. alat tukar, Baik. sehingga memang apa itu berdasarkan fatwa DSN MUI itu diperbolehkan untuk kemudian bisa diperjualbelikan secara non Emas sebagai tunai. barang sebagaimana yang lainnya. Barang Baik. sebagai apa itu barang yang bisa diperjualbelikan begitu. Jadi ada produk khusus itu ya. Betul, termasuk- Baik Bapak Ibu, nanti bisa langsung ke BBRS Al Mabrur ini ya. Termasuk yang terbaru ada Gademas. Apa namanya? Pak. Oh, Gademas. Jadi masyarakat ini yang sudah kalau memiliki- punya emas di rumah bisa ke Betul. BBRS. Baik itu perhiasan. Emang sudah punya ini ya, punya fasilitas untuk apa safety box-nya ya? Sudah Pak. Termasuk kita pun sudah Di Klaten ada safety box. Ya, kita sudah ada safe deposit box, Pak. Kalau di industri perbankan itu memang baik itu bank umum, bank Baik, syariah, industri BPR, BPRS belum ada Pak di Klaten. Di Klaten ini pertama. Betul. ini. Jadi Wah, masyarakat Klaten yang selama ini menyimpan surat berharga, uang bisa disimpan di SPB. harus keluar kota. Harus ke Jogja atau ke Solo, menghemat waktu, menghemat Baik. biaya, bisa dititipkan di Bank Syariah Al Mabrur. Ini menjadi salah satu terobosan kita karena potensi masyarakat Baik. Klaten yang Klaten Bapak Ibu, Klaten ini belum ada pada Bank BPRS Al Mabrur sudah ada fasilitas itu. Silahkan disimpan nih sertifikatnya, wah, Betul. atau emasnya, atau uangnya, betul bisa uang disimpan dolar di ya SPB. bisa disimpan. Betul. Tentu dengan biaya yang sangat murah. Terjangkau. Insyaallah. Termasuk Terjangkau ya, betul. bukan murah, terjangkau ya. Masuk Gade pun kami Gade juga emas? Baik. Gade emas itu sendiri memang di industri secara umum ya selama ini ada satu bank umum syariah sama BUMN milik Baik. itu pemerintah pegadaian begitu kan. Ada alternatif sekarang masyarakat yang ingin menggadaikan emas dengan karatase di atas 14 begitu kan, itu bisa menitipkan emasnya di kita begitu kan dengan akad syariah begitu kan. Selain tempatnya nyaman Pak Iska begitu kan, insya Allah juga secara biaya penitipannya, biaya ujrohnya jauh lebih ringan, Baik. ringan dan kompetitif Dan begitu. tetap terjamin. Dan tepat terjamin begitu Pak Iska. Sayangnya BPRS Al Mabrur hanya satu di Klaten ya, belum ada kantor yang lain ya. Ada Pak Iska. Oh, sudah ada ya? Alhamdulillah kita Baik. setiap ada Di mana itu ini? amal usaha rumah sakit di komplek rumah sakit Islam Komplek Klaten. RSI Klaten Ya, ada. itu kantor Namanya apa? Itu kantor kas. Kantor Baik. kas RSI Klaten, kemudian di Yang Klaten Cawas. Utara dekat Klaten Utara. Ya, Silahkan. di ya. Cawas, Cawas, kami juga bagian ada selatan ya berarti ya, Klaten bagian selatan. Baik. kantor kas Cawas. Kemudian rumah sakit Boyolali kami juga ikut mendampingi di sana. Baik. Di Boyolali kami juga hadir kantor cabang Boyolali Pak Iska. Oh, sudah punya kantor cabang. Betul. Baik, artinya wah saya jadi nggak ragu ini. Saya pikir hanya bermain di lokal. Ternyata sudah Solo Raya ada di kantornya juga di Boyolali. Dan tentu ini bagian dari salah satu usaha dari jamaah Yayasan Jamaah Haji untuk bisa bersama-sama mendampingi masyarakat mengembangkan bisnisnya, masyarakat juga memenuhi kebutuhannya. Benar. Dan tentu dengan kehadiran BPRS Al Mabrur nanti tentu akan memberikan referensi baru nih di Betul. dalam proses ekonomi syariah di Klaten. Iya. Mas Noval, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak Pak pencerahan Iska. nanti di sini. Iya. Dan tentu ini bagian dari usaha kita bersama untuk semakin memberikan pemahaman pada masyarakat tentang ekonomi syariah. Betul, betul, Sukses Pak Iska. untuk Mas Noval. Iya, terima Sukses kasih, Pak untuk Iska. BPRS Al Mabrur. Amin. Sukses untuk podcast kita. Iya. Podcast Ukhuwah Jamaah Haji Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.